Kuasai tes MotoGP Portimao, Bagnaia tunjukkan bisa juara lagi. Francesco Bagnaia mengirimkan sinyal bisa mempertahankan titelnya di MotoGP 2023 usai kembali menjadi yang tercepat dalam tes pramusim di Portimao pada Minggu 12 Maret 2023. Pebalap Ducati menjadi referensi karena mendominasi sebagian besar sesi uji coba. Lawan pun melihatnya sebagai kandidat pertama yang harus dikalahkan. Pecco menjelaskan bahwa pabrikan sudah menyelesaikan 90% pengembangan Desmose di GP23. Mereka tinggal melakukan simulasi balapan pada Minggu. Pada sesi pagi kemarin, tak butuh waktu lama baginya untuk memimpin klasmen, mencapai rekor absolut baru untuk sirkuit tersebut. Sore hari Pecco kembali ke motor dan berhasil menghentikan waktu spektakuler 1 menit 37,968 detik. Dengan demikian, Bagnaia menjadi pembalap pertama dan satu-satunya yang mampu melewati batas waktu 1 menit 38,0 detik. Beberapa pembalap Ducati lainnya juga berada di deretan pencatatan waktu tercepat. Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Inia Bastianini, Alex Marquez, dan Jorge Martin menjamin rumah Borgo Panigale menempati posisi teratas konstruktor. Hanya ada satu pembalap yang mampu menyelinap di antara mereka, yakni Fabio Quartararo. Andalan Yamaha Factory Racing itu mengakhiri tes Malaysia dengan kecewa, dan di awal Portimao dia mengakui frustasi. Pada jam-jam terakhir sesi, Quartararo mendapatkan waktu 1 menit 38,302 detik, sehingga bertengger di peringkat ketiga klasmen. Rekan timnya Franco Morbidelli tertahan di peringkat ke-19. Aprilia, seperti yang telah mereka lakukan di Sepang, telah mengukuhkan diri sebagai salah satunya motor yang mampu menyaingi Ducati. Meskipun Sabtu bernasib lebih baik daripada hari Minggu, 3 dari 4 RSGP berada di posisi ke-10 hingga ke-12 dengan Alex Espargaro, Miguel Oliveira, dan Maverick Viñales. Raul Fernandez yang cukup kompetitif sepanjang akhir pekan turun ke urutan ke-16. Honda melanjutkan satu hari lagi di tanah tak bertuan. Joan Mir menjadi pembalap tercepat dari tim asal Jepang tersebut, berada di P13, diikuti oleh Marc Marquez di P14, Alex Rins berada di P15 dan Takaki Nakagami di P20. KTM juga tidak terlalu kompetitif di Portimao dan hanya Brad Binder yang mampu menembus 10 besar, menyelesaikan tes di posisi ke-9. Jack Miller melakukan hal yang sama di posisi ke-17 dengan Paul Espargaro di peringkat ke-18 dan debut Augusto Fernandez P21. Para pembalap mengambil kesempatan untuk menguji kemampuan dalam sprint race dan simulasi balapan jarak jauh. Hasilnya sangat relevan untuk awal musim, di mana sirkuit Algarve itu bakal menjadi tuan rumah putaran pembuka MotoGP 2023. Dengan demikian, Ducati hadir sebagai favorit besar untuk Grand Prix Portugal. Dengan 7 motor dalam 10 besar, seharusnya mudah memerintah dalam laga perdana, terlepas dari kenyataan bahwa trek Portugis tidak pernah sesuai dengan Desmose di GP. Pada Sabtu, Aprilia mengejutkan dengan embel-embel baru di sisi fairing. Pada hari Minggu, giliran Yamaha menampilkan spoiler spektakuler dengan gaya Formula One yang paling murni yang terletak di bagian atas buntutnya. Meskipun tidak banyak yang jatuh pada Minggu, ukuran batu di area kerikil sekali lagi menjadi perhatian semua orang. Fabio Di Giannantonio tidak dapat turun ke lintasan sepanjang hari setelah mengalami cedera kepala pada akhir hari sebelumnya. Dengan demikian juga, pembalap seperti Alex Marquez terjatuh. Motor Gresini Racing itu lebih rusak dari biasanya. Kini para pembalap akan memiliki waktu libur selama 2 minggu sebelum kembali ke lintasan Portugal yang sama, di mana putaran pembuka musim 2023 akan berlangsung. Honda temukan titik terang usai tes privadi Jerez. Honda bekerja tanpa lelah untuk menemukan solusi RC213V agar Marc Marquez dan Joan Mir dapat mengejar Ducati di MotoGP 2023. Marquez menyelesaikan tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang pada pertengahan Februari lalu sebagai yang tercepat ke-10.
Ia terpaut 0,8 detik dari Luca Marini yang memiliki waktu lap terbaik dan 0,7 detik dari Francesco Bagnaia. Kompas pengembangan motor Honda tersebut tentu saja kecewa dengan lebarnya selisih dengan Ducati. Saya akan melakukan evaluasi pada hari terakhir, tapi kami masih jauh, kata Marc Marquez mengacu pada latihan pramusim terakhir di Portimao. Di bawah arahan teknis Direktur baru Ken Kawauchi, para insinyur HRC mengumpulkan semua data dan umpan balik dari para pembalap di Sepang dan memberikan tugas yang sesuai di pabrik Tokyo. Mereka membuang suku cadang yang tak diinginkan dua pembalap tim pabrikan dan mengerjakan permintaan. Menjelang tes terakhir di Portimao, Honda membawa tim penguji ke Jerez akhir pekan lalu, di mana tim tersebut bekerja dari Jumat hingga Minggu dengan pembalap penguji Stefan Bradl di bawah pengawasan Kawauchi. Meski belum ada pengumuman resmi dari tes tersebut, namun pabrikan Jepang itu melihat titik terang dan sensasi yang bagus. Sepertinya kami telah mengambil langkah kecil, tapi kami tidak akan bisa memastikannya sampai para pembalap membuktikannya, ujar perwakilan Honda. Seperti yang diketahui, mesin yang akan digunakan Honda pada tahun 2023 sudah diputuskan dan pabrikan Jepang itu bahkan bisa mengirimkan 4 unit selama tes, yakni 2 dari tim resmi dan 2 dari LCR. Pekerjaan pada dasarnya berfokus pada aerodinamika dan sasis untuk mendapatkan sentuhan gas ke roda belakang. Traksi yang telah menjadi masalah besar motor selama 2 tahun terakhir. Selama tes, Honda cukup dekat dengan waktu Dani Pedrosa yang selalu melaju sangat cepat di Jerez. Tetapi kenyataannya baik Ducati maupun Yamaha tidak ada lintasan, ujar sumber yang sama. Dan selain Honda, dalam tes privadi Jerez hadir tim penguji KTM bersama Dani Pedrosa dan Aprilia bersama Lorenzo Savadori. Meski dari informasi yang dikumpulkan terlihat bahwa Dani sudah pasti menjadi pembalap tercepat di lintasan, namun di KTM mereka tetap berhati-hati. Tes berjalan dengan baik, kami menguji hal-hal yang harus ditentukan di Portimao dengan para pembalap pabrikan. Sementara di Ducati, mereka tampaknya telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya meskipun di Sepang, keraguan tentang mesin yang akan disetujui untuk musim ini kembali muncul, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Pabrikan lainnya terus bekerja keras untuk menutup celah tersebut, walau ada pengurangan hari pengujian dan jumlah ban untuk tim uji yang telah berkurang dari 240 menjadi 200 per tim per tahun. Tidak membantu mereka yang paling membutuhkannya. Mereka perlu berkembang, itulah sebabnya Yamaha tidak hadir di tes Jerez minggu lalu. Tetapi mereka berada di Jepang untuk menguji solusi aerodinamis baru yang masih akan mereka uji akhir pekan ini di Portimao.